Nah dia tuh suka bawelin aku mbak, kamu tolong ya post IG story, jangan kerja cuma makan doang tidur katanya gitu. Iya kayak gitu, ya tapi kan mau nggak mau harus belajar belajar gitu, mau belajar kayak kalau nggak mas gitu. kosong satu hari dia nggak ngisi apa-apa. Itu kamu bisa nggak sih telepon ini? Entar dulu deh aku tuh pusing lagi masak. Hah masak bikin lu pusing apalagi gue nih gitu maksudnya. Aku tuh kadang suka nggak bisa menjelaskan kata-kata harus lewat ketikan, jadi nggak ada alasan ada voice note. Kalau nge-telepon langsung kan bisa. Aku bisa telepon. Aku selalu kesebel mati kalau masalah kayak gitu. Aku kerjanya diomel-omelin mulu mbak. Halo friends, saya Raffi Ahmad. Dan saya Nagita Slavina. Jangan lupa subscribe terus YouTube channelnya Atik Nur Wahyuni, Ibu Atik. Wah. Subscribe, nonton yang banyak, sebanyak-banyaknya. Jangan lupa di komen dan juga di like. Saat pandemi ini banyak orang melihat ini sebagai sebuah weaknesses ya. Problem yang besar, banyak juga usaha-usaha yang turun drastis karena ini. Kalau menurut Raffi sama Nagita sendiri, apakah berbeda gitu? Apakah memang ternyata lebih banyak peluang loh gitu? Ya dari segi peluangnya gimana gimana cara kita cari sih, tapi mungkin ada beberapa sektor yang memang benar-benar yang udah nggak bisa diapa-apain lagi. Cuman balik lagi kalau aku banyak juga melihat misalnya kayak sektor-sektor pariwisata gitu, semua orang tuh kan Indian pasti pengennya liburan ya. Jadi buat aku nih pasti nih sekarang tuh sebenarnya kayak investasi gitu, bener nggak? Karena di saat ini selesai, semua orang pasti mau liburan gitu. Gimana kita ngelihatnya sih sebenarnya gitu? Kayak kita ya awal-awal tuh ya banyak istilahnya banyak kerikil-kerikil. Mau syuting ini nggak bisa, mau ini diberhentiin kita pernah gitu. Ya tapi gimana cara kita menyikapinya lagi? Balik lagi kalau kita patah di situ ya nggak akan jalan gitu. Kalau misalnya kita waktu itu ya udah deh kita mau aman aja, ya nggak akan jalan. Yang harus dipikirin kan sebenarnya ya karena sekarang kita alhamdulillah banyak teman-teman gitu kan, banyak teman-teman yang ada di perusahaan kita ya banyak harus dipikirin gitu, nggak bisa nyerah sampai di situ aja gitu. Tapi aku percaya sih orang Indonesia itu sebenarnya banyak orang baik ya mbak. Jadi di saat banyak yang turun, yang ngebantuin juga banyak kok gitu. Jadi insya Allah sih dengan kita semuanya saling ngebantuin gitu, sektor ini ngebantuin yang ini ngebantuin yang itu, akan lebih terasa lebih ringan sih harusnya gitu. Raffi, Gigi udah merambah ke TikTok karena TikTok kan sekarang emang lagi growth-nya paling tinggi kan dibandingin platform lain. Aku kan suka lihat nih Gigi setiap hari sekarang ngedance di TikTok. Kamu tuh panggil guru dance atau gimana? Enggak. Jadi tuh awalnya tuh kan kita dulu emang udah TikTok tuh udah lama gitu. Terus orang-orang pada main TikTok kita kayak duh nggak deh gitu. Terus iseng waktu itu sekali-sekali apa kali main aja ya. Jadi dulu aku kalau ngedance, aku tuh suka ngedance. Jadi aku tuh kalau olahraga tuh suka zumba. Dulu zaman sekolah itu aku tuh ekstrakurikulernya dance. Oh gitu. Jadi kalau ngedance tuh emang suka gitu dari dulu. Terus ya udah itu kayak mengalir gitu aja dari awalnya. Aduh kayaknya suka nggak ya nih ya. Nyobain sekali, oh kayak seru juga ya ngapal-ngapal gitu kan kayak zaman dulu SMA lagi gitu. Nyoba-nyobain, terus ternyata ya karena kita makanya karena nggak kenal maka nggak suka gitu. Begitu nyemplung? Ya begitu nyemplung, itu balik lagi kalau misal sekarang tuh dunia apa ya aplikasi digital gitu kan, apa yang udah langsung masuk di kepala orang itu dia yang ibaratnya itu yang udah udah terpasang gitu di orang. Istilahnya kalau kita dulu main Instagram, terus sekarang kita malas ke platform yang lain karena udah di situ udah paling enak gitu kan. Di saat kita yang nyoba yang baru, kok seru juga. Gitu. Jadinya nyobain lagi, ngajakin lagi. Terus kan kalau TikTok ya walaupun aku nggak mau anak aku punya akun TikTok dan sosial media yang lain, tapi suka aku ajakin di beberapa konten yang sekiranya pantas gitu buat anak-anak. Seru-seruan aja sih gitu. Terus ternyata kan di rumah kayak adik-adik tuh pada main TikTok juga gitu. Kalian suka bertiga kan, cewek-cewek. Terus itu kayak dapet teman baru lagi. Jadi kan karena yang umurnya di bawah aku tuh pada main TikTok gitu. Jadi ya seru-seruan bareng lagi gitu. Ternyata seru juga. Kira-kira ada strategi khusus nggak sih Vi pada saat kamu nanti ngaitin ke dalam sebuah campaign produk
Sekarang kan kamu menggunakan YouTube dan Instagram, itu gimana kamu mengkombinasikannya? Iya, sekarang sih sebenarnya aku mengibaratkan all digital platform apapun itu seperti weapon kita, senjata kita. Jadi kadang kalau kita contoh TikTok, mungkin tadinya kita belum tahu. Sebenarnya bukan kita nggak mau, tapi kita udah tahu itu senjata baru nih misalnya nih. Ternyata wah senjata itu banyak yang make. Oh ternyata tepat sasaran. Kita mempelajari senjata itu dan kita ternyata bisa pakai senjata ini buat kita jualan. Jadi buat aku sekarang itu udah zamannya kolaborasi. Kolaborasi itu apapun itu. Tapi pinter-pinternya kita, kayak contoh untuk di dunia digital sekarang, kita tuh Ransu sebenarnya hanya kepingan kecil daripada sebuah infrastruktur yang didirikan oleh semua stasiun TV besar. Contohnya kayak Trans TV, Transcorp, itu kan satu lembaga yang memang besar banget. Tapi kalau kita modalnya itu mungkin juga bisa sharing sama teman-teman, kita mencoba untuk menggabungkan digital platform itu menjadi kolaborasi aja sama diri kita. Nanti kita coba cari skema bisnisnya sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya rahasianya sih yang dilakukan sama kita itu. Jadi kok ada digital dan juga sebenarnya adaptasi itu penting banget. Kayak jadi jangan kayak di zona nyaman terus gitu, misalnya kayak kita Instagram ya berkutatnya situ, karena apalagi kalau zaman, maksudnya nggak tahu ya kayak orang-orang seumuran aku gini tuh kayaknya banyak juga yang kalau udah satu aplikasi aja gitu kan, kayak nggak mau mencoba yang baru. Sedangkan kan yang di bawah, yang di muda itu kan dia dari segi loyalitas kan beda dong sama barang-barang gitu kan. Mereka mau mencoba hal yang baru. Ya harus mau gitu, kita harus mau belajar lagi, nanya nih sama adik, ini gimana sih caranya, ini mencetnya kan, gimana nih, ini ngepostnya gimana gitu. Sebenarnya kan followers itu bukan segala sesuatunya, followers bisa banyak, tapi kalau kontennya kita nggak isi, kita nggak upgrade, siapa yang mau beriklan juga di tempat kita gitu. Jadi kembali lagi ya itu dia, kita harus beradaptasi, kita harus dua. Kalau nggak kita ngikutin market, ya kita bikin sesuatu market sendiri gitu sih Mbak. Gimana sih Raffi sama Nagita nih menjaga engagement terhadap followernya? Nah yang paling pertama itu kita harus tahu dulu, kita harus kenali dulu akun kita, digital platform kita itu siapa marketnya. Secara awalnya juga aku nggak ngerti, aku Gigi sama Rafathar kita bergabung kan dalam satu akun semua. Tapi ternyata ya ngepost aja, ini apa gitu, maksudnya ya nggak dipikirin gitu. Ternyata followersnya kita itu mereka lebih senang aktivasinya kita ya, lebih ke update sih juga, lebih ke update activity-nya kita gitu. Seru ya? Seru banget karena itu jadi challenge juga buat aku pribadi, karena aku tuh beda, kayak nggak kayak Raffi gitu. Dia kan orangnya lebih suka tampil gitu, bikin IG story. Nah dia tuh suka bawelin aku, Mbak. Kamu tolong ya post IG story, jangan kerja cuma makan doang, tidur katanya gitu. Iya, kayak terus aku tuh capek ngasih tahu dia gitu, maksudnya kamu tuh katanya, dia tuh maunya ntar pas kebagian udah jualannya doang, tapi kan harus diisi. Sedangkan kalau aku kan misalnya contoh ya, dia kan lebih banyak di rumah sama Rafathar. Kalau aku kan di lokasi syuting. Kalau di lokasi syuting ya paling ya itu aja. Guys, gue lagi syuting nih. Masa ntar aku pindah lagi ke TV B. Guys, gue lagi syuting nih. Ntar aku pindah lagi ke TV C. Guys, gue lagi syuting. Mas, kecuali kalau kebetulan dapat. Gue udah tahu, Bang. Iya, udah tahu. Pasti gitu juga, iya Bang. Atau enggak paling kecuali kalau dapat bintang tamu yang kebetulan mungkin lagi jadi buah bibir. Tapi kan kalau dia sama Rafathar seenggaknya kan lagi ngajarin Rafathar, ngeliatin ini kan jauh lebih. Jadi aku ngomel terus sama dia gitu. Dia lagi belajar. Harus kerja sama jadi mengisi kontennya. Ya itu karena memang pada dasarnya aku bukan orang yang suka gitu-gitu. Ya tapi kan mau nggak mau harus belajar dong. Belajar gitu, mau belajar kayak kalau nggak mas gitu. kosong satu hari dia nggak ngisi apa-apa. Kadang bisa kalau seminggu. ada kiriman makanan. Yang diisi cuma kiriman. Makasih ya Ibu Atik makanannya. Makasih ya Ibu Joko makanannya. Isinya itu aja. Nggak ada yang lain. Udah saingin sama saya syuting kan. Iya, ini makasih ya Bu Joko, makasih, nggak ada. Itu kan menurunkan engagement buat itu sebenarnya. Orang kan kesel gitu. Ini makanan mulu. Kita kan pengen tahu. Nah kita misalnya contoh pagi-pagi ngapain sih habis bangun tidur, atau saat dia ngajarin Rafathar, atau nggak saat dia masak, saat dia ada tamu ataupun kayak gitu. Itu caranya tuh sebenarnya yaitu harus bukan sesuatu yang harusnya dibikin-bikin seolah-olah, tapi tuh akan menjadi satu kebiasaan di saat kita tahu
maksudnya tuh apa sih gitu, bukan kayaknya aduh nih cuman hanya karena pengen engagementnya naik, itu bukan karena gitu, tapi emang karena sense of sharingnya aja yang harus dinaikin gitu. Kayak aku aja paling suka itu kalau ada Nagita sama Rafathar atau kalian bertiga, kan kocak tuh, udah berantem terus bocor-bocorin. Nih kerjanya kalau nggak, aku bilang ini anaknya sama bapaknya sama aja gitu. Kerjanya cuman bocor-bocorin emaknya. Tapi sekarang Gigi udah rajin bikin konten? Enggak juga sih, tapi lumayan lah. Udah lumayan. Aku lumayan. Kalau aku tuh orangnya gini loh, misalnya, oh gue ada waktu 2 jam kosong, oh sejam gue harus produktif, sejam gue istirahat. Ya, kalau aku tuh selalu begitu. Misalnya, contoh aduh deh perjalanan nih, misalnya dari Trans 7 ke Trans TV, dengan dari perjalanan sejam kosong. Oke, gue mau tidur setengah jam, terus setengah jam lagi gue, berarti siapa yang harus yang di follow up meeting? Kalau aku tuh gitu, kalau dia mah bablas aja. Enggak, kalau dia itu Mbak, emang kalau aku akuin dia tuh multitaskingnya jago. Betul, nggak Gitu. semua orang Nggak kayak semua kamu orang sih. kayak kamu. Bener, itu juga Iya salah kan? satu ciri-ciri leader. Jadi kan kadang kalau itu kamu bisa ngasih Dan gini. itu selalu kayak dia tuh well plan. Iya, kalau aku well plan. Di antara gue mau ngapain ya, Benar, ya. jadi dari Jadi jam itu gimana udah ya? aku atur. Kalau aku sebelnya gini. Jadi kalau orang nggak masuk situ, stres kita ngelihatnya. Aku ngomong, itu Dan kamu itu bisa nggak nggak sih semua orang, telepon Say. ini? Entar dulu deh, aku tuh lagi pusing lagi masak. Hah, masak bikin lu pusing, apalagi gue nih? Gitu maksudnya. Aku tuh lagi syuting, aku tuh bisa gini, ini lagi live atau lagi syuting. Pas break, ya kan kita harus memfollow up. Kalau nggak, kalau kita syutingnya 2 jam, orang nungguin kita, mati dong kita, orang nungguin kita gitu. Kalau dia nggak bisa. Lagi masak, masa diganggu. Nggak bisa dong, gila apa kabar gue nih? Gue lagi syuting nih, semua ini, semua. Kerjanya diomel-omelin mulu Mbak. Bukan ngomel, seenggaknya kan ya tolong dibagi lah supaya aku pun nggak terlalu, kadang tuh aku setengah jam aja tuh pengen ngasut tuh nggak bisa. Emang. Nah itu salah satu yang sekarang penting karena semuanya harus cepat. Buat aku tuh kalau misalnya aku sama tim atau karyawan aku balasnya lama, aku tuh nggak menganggap dia baik gitu, bukan baik secara personal ya, karena sekarang ini contohnya dengan adanya COVID-19, orang yang tadi meeting ketemu bisa diganti sama Zoom, bisa diganti dengan phone call. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa update pekerjaan dalam keadaan apapun. Ditambah lagi dengan teknologi. Sekarang jadi buat aku tuh nggak bisa gitu. Handphone kan dibawa. Sekarang juga kalaupun kita lagi ngobrol, masa sih setengah jam nggak ada sih ngelihat handphone gitu. Kecuali kalau memang ada hal yang urgent banget. Jadi buat aku tuh sekarang ya memang zamannya udah seperti ini. Jadi kalau lama-lama ya pasti ditinggal, orang tuh sebel. Jadi aku tuh nggak Berantem juga sama dia berantem kalau sama WhatsApp. dia tuh bisa WA 2 jam 3 jam. Sedangkan tuh klien-klien, kalau kan aku sekarang suka ya udah nanti cek ke Nagita ya. Itu klien tuh komplain biasanya. Mas Raffi ini nggak dibalas-balas, kan aku kesel gitu maksudnya. Aku tuh kalau dia Kesel. tahu WhatsApp. Aku tuh kadang-kadang suka nggak bisa menjelaskan kata-kata harus lewat ketikan. Jadi Nggak ada alasan, mendingan ada voice note. telepon. Kalau nggak telepon langsung kan bisa. Aku Jadi bisa telepon. aku selalu kesebel mati kalau masalah kayak gitu. Berantem udah. Jadi udah nggak ada alasan kecuali kalau kamu orang sakit pun di infus, kalaupun matanya masih bisa, bukannya koma, kan bisa di nelpon, kan dia bisa balas. Ya kan? Iya, seenggaknya bisa voice note, nggak ada alasan berarti bisa voice note. Iya, oke, bagaimana gini-gini. Kalau nggak minta asisten tolong dong, Ganti ada pertanyaan handsfree yuk, ganti gitu. pertanyaan yuk. Kena Aku lagi sebel gue banget nih. berarti. Buat aku tuh nggak ada alasan, nggak ada alasan berarti. Gi, emang Raffi suka nge-teror kamu ya? Katanya kalau nge-WA suka sampai 50 kali. Gimana? Tapi ya, itu dia, aku bersyukur. Aku sih merasa ya, nggak tahu ya udah cukup apa belum buat kamu. Tapi aku merasa dengan dia begitu, dia tuh memang banyak ngasih tahu dan memberikan wejangan-wejangan. Ibarat aku tuh setiap malam tuh kuliah sama dia tuh kan ya. Sebelum tidur ngomongin kerjaan, akhirnya kuliah. TV nih ya, misalnya TV mana gitu. Aku pasti kalau ke aku nanyanya pasti aku tolak karena aku nggak mau gitu. Pasti ngomongnya ke dia. Itu udah diain dulu Mbak. Kamu tuh kenapa sih capek terus? Kenapa kamu sibuk terus? Semua itu manusia itu setiap masa itu ada orangnya, setiap orang itu ada masanya. Kerja mulu gitu. Kapan waktu quality time ibaratnya. Tapi ternyata aku bersyukur gitu dengan kita banyak kerja bareng. Aku tuh ngerasanya kan aku penakut. Jadi di atas kuda itu begitu jalan tuh kayaknya aku tuh kayaknya ngerasanya brave banget gitu. Bilang kita kan suka ngayal-ngayal ya. Nanti kita punya gedung gitu, apa punya apa. Aku bilang sama Raffi, oke kalau kita punya gedung itu yang atasnya itu rumah kita ya.